Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman di channel YouTube saya. Teman-teman, hari ini kita masih di seputaran Microsoft Excel ya. Dan hari ini kita akan membuat sebuah ranking ya. Berarti membuat ranking dan agregat teman-teman. Agregat nilai ya di Excel. Oke. Nah, di sini teman-teman kita sudah punya tabel bantu ya untuk kita simulasikan. Di sini ada nama siswa. Kemudian di sini ada nilai siswa tersebut. Kemudian di sini ada kolom agregat, ada kolom keterangan, kemudian ada kolom ranking. Nah, dalam mengisi kolom-kolom ini tentunya kita akan mengikuti ketentuan ini teman-teman ya. Jadi ketentuannya yang pertama itu jika nilai A ya agregat A itu nilainya 91 sampai dengan 100 ya. Itu agregat A. Kemudian keterangannya sangat baik. Kemudian kalau dia nilai B itu agregat B ya, itu nilainya 71 sampai 90. Kemudian keterangannya baik. Selanjutnya C itu 61 sampai 70 nilainya teman-teman. Kemudian dia keterangannya cukup ya. Kemudian agregat D itu nilainya 0 sampai 60. Kemudian keterangannya kurang gitu ya. Jadi ketentuannya ini teman-teman ya. Kalau A 91 sampai 100, B itu 71 90, C 61 70 dan D 0 sampai 60. Oke, kita kembali lagi ke kolom agregat ya. Kita langsung mengisi kolom agregat. Oke, berarti kita bisa menggunakan fungsi logika seperti ini. If, jika ya. Kemudian nilai, jika nilai itu sama dengan atau lebih besar dari 91 ya. Sesuai dengan ketentuan agregat ya. Dia sama dengan 91 dan lebih daripada 91 ya ini. Lebih daripada 91, maka berarti koma, tanda petik seperti ini, maka dia agregatnya adalah A ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Agregatnya adalah A, koma, if, jika, kita logika yang kedua ya, nilai ini itu sama dengan atau lebih besar dari 71 ya. Nah, nilainya lebih besar dari 71, itu dia berarti agregatnya adalah B ya. Seperti ini. Dia agregatnya B. Kemudian logika yang ketiga, jika kemudian nilai ini itu lebih besar ya atau sama dengan atau lebih besar dari 61. Itu adalah C ya. Agregatnya adalah C. Seperti ini. Nah, selain ABC, selain di luar ABC, itu berarti nilainya adalah D. Kita langsung saja koma, tanda petik D. Seperti ini. Karena selain nilai A, B, dan C, itu adalah nilai D atau agregat D ya. Agregat D. Kemudian kita tutup kurung sebanyak buka kurung yang ada. Berarti tutup kurungnya ada 3 ya. Karena di sini buka kurungnya 3. 1, 2, 3. Berarti tutup kurungnya 3 kali. Sesuai dengan buka kurung. Kemudian kita enter. Kalau ada pertanyaan seperti ini, kita jawab yes ya. Oke. Tinggal kita drag ke bawah teman-teman atau klik 2 kali seperti ini ke bawah. Nah, sehingganya agregatnya itu sudah tampil ya sesuai dengan nilai yang siswa ini dapat gitu. Sesuai dengan ketentuan ini agregatnya ya. Jika dia 91 sampai 100 A, berarti ini ya. Nah, 91 sampai 100 A. Kemudian 71 90 itu B. Nah, seperti ini 76, 80, kemudian 86 itu B ya. Oke, kita sudah dapat nilai agregat, kemudian kita tinggal ngisi keterangannya. Kita isi keterangan, jadi sesuai dengan rumusnya sama ya seperti ini, tinggal kita rubah saja. Berarti ini kita bisa copy ya teman-teman ya. Rumus ini bisa kita copy, bisa lihat di atas ini juga. Oke, kita copy, kemudian kita pastekan di sini ya. Ini kita copy. Oke, kita pastekan di sini ya teman-teman.
Nah, cuma di sini kita rubah ya. Kita rubah yang A, yang sesuai dengan ketentuan agregat ini ya teman-teman ya. Sesuai dengan ketentuan agregat, berarti yang A ini kita rubah menjadi sangat baik ya. Sangat baik. Karena dia agregat A itu sangat baik. Kemudian di sini yang B ini kita rubah menjadi baik. Yang C, ya, yang C berarti kita rubah menjadi cukup. Kemudian yang D, ya, yang D ini berarti kita rubah menjadi kurang. Kemudian kita enter. Kemudian kita bisa klik 2 kali untuk mendapatkan keterangan sesuai dengan nilai yang diperoleh. Jadi kalau B dia baik, A sangat baik, C dia cukup, kemudian kalau D dia kurang ya. Oke, sekarang terakhir kita akan menentukan rankingnya. Nah, bagaimana untuk menentukan ranking? Nah, teman-teman bisa menggunakan fungsi rank ya. Jadi sama dengan ini rank seperti ini ya, rank seperti ini teman-teman, rank, buka kurung, kemudian kita klik nilainya, kemudian koma ya, kemudian koma, kita blok semua nilai ya, kita blok semua nilai, terus kemudian ini menutupin ya, ini kita geser dulu. Nah, sudah blok semua nilai, kemudian di keyboard teman-teman ya, tekan tombol F4 ya, F4 seperti ini. Nah, biar dia berubah ada tanda-tanda dolar seperti ini. Tandanya ini untuk mengunci ya teman-teman ya, untuk mengunci. Gunanya agar saat kita drag ke bawah atau geser, itu ini tidak berubah ya, tidak bergeser gitu. Karena sudah kita kunci ya, kita absolutkan. Kemudian tinggal ditutup kurung, kemudian enter. Ya kan? Nah, di saat kita drag ke bawah atau klik 2 kali seperti ini, itu tidak bergeser. Itulah fungsi daripada ini kita kunci tadi ya. Nah, jadi di sini bisa terlihat ya ranking 1, ranking 2 dan sampai yang paling kurang itu ranking 10 gitu teman-teman. Jadi ini sudah sesuai ya. Jadi agregatnya adalah sudah tampil, keterangannya sudah tampil sesuai dengan ketentuan ini. Agregat dan rankingnya juga sudah tampil. Nah, ini bisa otomatis dia mengisi sendiri manakala misalnya ada perubahan nilai. Misalnya yang pertama ini ternyata nilainya 95 ya teman-teman. Kita enter, maka dia akan berubah sesuai dengan nilai ya. Kemudian yang kedua ternyata bukan 91. Misalnya nilai dia itu hanya 88 misalnya. Nah, maka dia akan berubah. Kemudian ternyata yang ini, yang misalnya yang Benny ini ya, Benny dulu ini ternyata nilainya bukan segini tapi hanya 55 misalnya. Kita enter, maka dia akan berubah sesuai dengan ketentuan agregat yang ada. Sehingganya ini perubahan ini, isi ini ya, itu otomatis mengikuti nilai. Gitu. Jadi nilainya berapapun, misalnya kita rubah, ini akan mengikuti. Nah, demikian teman-teman ya. Nah, sekarang kita juga bisa membuat nilai maksimal ya, atau nilai terbaik berapa. Nilai yang terburuk itu berapa, kemudian nilai rata-rata berapa. Berarti di sini bisa kita buat di bawah ya. Misalnya kita ingin melihat nilai terbaik. Jadi berapa sih nilai terbaik dari semua siswa itu ya, atau nilai paling besar berapa. Kemudian kita juga bisa melihat atau menampilkan ya, menampilkan nilai terburuk misalnya. Terburuk. Jadi nilai terkecil ya. Nilai terkecil atau nilai terburuk. Kemudian yang selanjutnya kita juga bisa menampilkan ya, menampilkan nilai rata-rata teman-teman ya. Nilai rata-rata. Jadi dari semua siswa ini nilai rata-ratanya berapa sih gitu ya. Jadi nilai terbaik, kemudian nilai terburuk ya atau nilai terkecil, selanjutnya nilai rata-ratanya. Nah, kalau ingin menampilkan nilai terbaik, teman-teman bisa menggunakan fungsi max ya, seperti ini, buka kurung. Kemudian kita blok semua nilainya seperti ini. Ya. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, sehingganya di sini akan tampil nilai terbaik atau nilai tertinggi ya. Nah, berarti nilai tertinggi itu adalah 98 ya. Nah, jadi 98. Kemudian nilai terburuk ya.
Nilai terburuk juga bisa kita tampilkan. Teman-teman bisa menggunakan fungsi min ya. Min seperti ini, buka kurung, kemudian kita blok semua nilai, kemudian tutup kurung, enter. Nah, sehingganya akan ditampilkan nilai terburuk ya, atau nilai terkecil, yaitu adalah 45. Nah, yang terakhir, teman-teman bisa menampilkan nilai rata-rata. Teman-teman bisa menggunakan fungsi average ya. Ya, seperti ini, average. Buka kurung, kemudian blok saja semua nilai, tutup kurung, kemudian enter. Oke, kemudian kita tengahkan, teman-teman. Nah, jadi nilai rata-rata dari semua nilai itu adalah 77,8. Nilai terbaik 98, nilai terburuk atau terkecil 45, kemudian nilai rata-rata adalah 77,8. Nah, teman-teman, kita juga bisa menampilkan ya nilai 98 ini nilainya siapa gitu ya. Nilai 45 ini nilainya siapa gitu. Kan kita tadi hanya menampilkan nilai terbaik saja ya. Nilai terbaik itu 98, kemudian nilai terburuk atau terkecil itu 45. Nah, kita juga bisa menampilkan 98 punya siapa, 45 punya siapa. Caranya banyak ya, tapi di sini coba saya ingin menampilkan 98 itu nilainya siapa dengan fungsi XLOOKUP ya teman-teman ya. XLOOKUP seperti ini, kemudian buka kurung. Yang akan kita tampilkan yaitu nilai 98 ya. Nilai 98, kemudian koma. Nah, nilai 98 ini kan terletak di salah satu nilai-nilai ini ya. Nah, sehingganya kita blok aja semua nilai-nilai ini. Ya, kita blok semua nilai-nilai ini. Ini saya geser dulu biar tidak nutupin ya. Nah, saya blok nilai-nilai ini semua karena di sini lookup value-nya ya. Terus kemudian teman-teman di keyboard tekan F4 ya atau Fn F4 seperti ini agar dia ngunci ya. Nah, selanjutnya koma. Yang akan kita tampilkan itu apa? Nah, yang akan kita tampilkan adalah sebuah nama. Nah, nama itu ada di kolom ini ya. Berarti ini kita blok semua nama seperti ini. Kita blok semua kolom nama, kemudian tekan F4 atau Fn F4 agar ngunci ya. Kemudian di sini ya, return array, ada if not found atau match mode. Nah, ini bisa diisi, bisa tidak. Artinya opsional ya. Nah, kalau dalam hal ini karena tidak diperlukan, kita tidak usah isi ya. Langsung kita tutup kurung seperti ini, kemudian kita enter. Setelah kita enter, maka dia akan tampil. Ternyata nilai 98 itu adalah punya Victoria. Nah, nilai 45 ini punya siapa? Tinggal kita drag ke bawah seperti ini. Oh, ternyata punyanya Natalie Malruo ya di sini ya. Oh ya, ternyata benar ini. Gitu ya. 45. Gitu. Dan ini secara otomatis teman-teman ya. Berubah-berubahnya ya. Misalnya kita rubah nih yang paling terkecil itu adalah punya Riniwati ya. Riniwati misalnya nilai 30 gitu ya. Kita enter, maka di sini berubah menjadi Riniwati ya. Sesuai dengan data yang ada ini, nilai. Nah, misalnya nilai terbaik itu bukan punya Victoria, misalnya punya yang lain. Misalnya punyanya si Sofia ini ya. Misalnya nilai dia adalah 100. Kita enter. Nah, maka di sini akan secara otomatis dia berubah. Semuanya berubah di sini mengikuti nilai yang ada. Gitu, teman-teman. Nah, baiklah teman-teman, demikianlah tutorial kali ini ya. Cara membuat ranking, cara membuat agregat, keterangan, kemudian nilai terbaik, nilai terkecil atau terburuk, kemudian nilai rata-rata ya. Tentunya dasarnya adalah nilai siswa ini gitu ya, berdasarkan nilai siswa. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komentar. Jangan lupa lonceng notifikasinya dibunyikan agar selalu mendapatkan update dari channel ini. Share sebanyak-banyaknya video ini agar semakin banyak orang yang mendapat manfaat daripada video ini. Dan terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.